Sepertinya semua orang lupa sama saya, Sus. Gak ada yang jenguk saya ke sini. Keluarga saya, bahkan orang-orang yang dekat sama saya, gak ada yang jenguk saya ke sini. Mungkin benar kata orang, gak ada yang mau deket sama orang gila. Enggak, Naura. Gue kepikiran soal Naura. Tapi untuk sementara ini gue gak tahu harus ngapain. Gue cuma bisa berharap kalau Naura itu selalu dalam lindungan Tuhan, dimanapun dia berada. Lo jangan takut. Dimanapun Naura berada, dia masih punya bagian dari lo. Ginjal lo. Makanya lo harus positif. Ya, kita berdoa biar dia cepat ditemuin. Thank you, Alia. Lo selalu tahu cara buat nyemangatin gue. Itulah gunanya teman. Ya udah, lo tinggal drop gue di rumah Bu Ira. Abis itu lo kabarin gue kalau pulang. Oke. Ya. Naura, ini saya bawakan susu buat kamu ya. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah udah enakan sih, Sus. Saya nggak berhalusinasi lagi. Udah berapa hari ini saya juga nggak melihat bayangannya Mbak Kinta. Itu bukan halusinasi, Naura. Kinta memang masih hidup. Semoga saya bisa cepat-cepat pulang ya, Sus. Iya, tapi kamu harus sembuh dulu ya. Sebenarnya siapa sih, Sus, yang bawa saya ke sini? Saya juga tidak tahu, Naura. Saya di sini hanya melakukan tugas saya. Tapi kenapa kok sepertinya semua orang lupa sama saya, Sus? Gak ada yang jenguk saya ke sini. Keluarga saya, bahkan orang-orang yang dekat sama saya, gak ada yang jenguk saya ke sini. Mungkin benar kata orang, gak ada yang mau deket sama orang gila. Enggak, Naura. Kamu harus sembuh dulu ya. Saya mau sembuh, Sus. Tapi saya takut, saya gak mau lagi lihat bayangannya Mbak Kinta. Obat, Sus. Mana obat, Sus? Saya mau minum obat aja, saya gak mau lagi lihat bayangannya Mbak Kinta. Saya gak mau. Saya takut, Sus. Saya takut. Enggak. Kamu tidur aja di sini ya. Saya nggak berani, Sus. Saya nggak berani tidur sendiri. Saya takut nanti kalau saya tidur tiba-tiba ada Mbak Kinta. Tolong suster temenin saya di sini. Temenin saya tidur di sini, Sus. Naura, saya nggak bisa tidur di sini. Tapi saya nggak berani, Sus, tidur sendirian, Sus. Tolong. Temenin saya, suster, tolong temenin saya di sini. Temenin saya, suster. Saya nggak berani tidur di sini sendirian. Sus, saya nggak berani, Sus. Suster, tolong. Sus, jangan buka. Suster, tolong. Saya nggak berani tidur sendiri. Suster. Saya nggak berani tidur sendiri. Saya nggak berani.
Maafkan saya Naura, sebenarnya kamu memang gak gila dan kamu adalah orang yang sangat baik. Saya nggak tega harus seperti ini terus kepada orang sebaik kamu. Saya harus menelpon Mbak Kinta. Bu, keluar sebentar ya. Sebentar Siap, aja. Bos. Ya. Halo? Mbak Kinta, ini saya. Iya kenapa sus? Naura kenapa? Dia kabur ya? Enggak Mbak, Naura nggak kenapa-napa. Lah, terus ngapain nelfon saya malam-malam? Ganggu banget sih. Mbak, saya mau berhenti dari pekerjaan ini Mbak. Berhenti? Iya Mbak, maafin saya udah nggak sanggup lagi Mbak. Saya udah nggak kuat lagi berhubungan dengan orang-orang stres. Pasti suster ini sudah melemah hatinya. Dan yang membuat hatinya lemah adalah Naura. Terus gimana keadaan Naura sekarang? Naura baik-baik aja Mbak, dia lebih tenang di ruangan isolasi. Apa? Gawat. Naura nggak boleh tenang. Nanti Naura bisa-bisa mendapatkan kesadarannya kembali. Dan semuanya tahu kalau Naura itu beneran gak gila. Yaudah deh. Kalau kamu berhenti keluar aja. Tapi kamu ingat ya. Jangan sampai rahasia kita ini kebongkar. Saya janji Mbak, saya nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Aku harus telepon papa. Halo Kinta, ada masalah apa? Iya, Pak. Tapi ini nggak ada sangkut pautnya sama Poppy. Terus ada apa? Soal Naura, Pak. Ada apa lagi dia? Suster yang selama ini kerja sama-sama kita tiba-tiba memutuskan untuk berhenti, Pak. Dan aku takut juga keadaan Naura makin lama makin membaik. Soalnya kata susternya tadi, semenjak Naura dipindahin ke ruang isolasi, Naura jadi makin membaik, Pak. Dia katanya semakin tenang. Apalagi, gara-gara Naura udah di sana kan sekarang aku udah nggak bisa nakut-nakutin dia lagi, Pak. Lagian gaya aku kan sekarang udah Poppy, udah bukan Kinta lagi. Oke. Kamu tenang aja ya. Biar papa yang urus urusan ini. Ya. Sekarang kamu hanya konsentrasi dengan urusan kamu. Menjadi Poppy dan mendapatkan Arka kembali. Ya udah, makasih ya, Pak. Aku harus telepon anak buahku nih. Untuk mereka segera bertindak. Sekarang juga kamu keluarkan Naura dari rumah sakit jiwa. Dan singkirkan dia untuk selamanya. Ngerti kamu? Rey? Jadi benar, papa yang ada di balik hilangnya Naura. Tadi Ray dengar papa bilang masalah rumah sakit jiwa. Jadi papa masukin Naura ke rumah sakit jiwa, Pak. Rey, kamu ngomong apa sih? Papa nggak ngerti. Udahlah, Pak. Ray dengar semua pembicaraan papa di telepon tadi. Papa bilang masalah rumah sakit jiwa. Terus papa bilang sama anak buah papa, kalau papa mau keluarin Naura dari rumah sakit jiwa. Karena papa mau singkirin Naura, kan? Oke. Papa ngaku sekarang. Memang papa yang masukkan Naura ke rumah sakit jiwa. Tapi itu karena Naura sudah membuat adik kamu Kinta itu meninggal, Rey. Pak, Kinta itu meninggal karena bunuh diri. Gak ada hubungannya sama Naura. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya kata kamu. Kalau Naura tidak mengambil Arka dari Kinta, mungkin kita masih hidup sekarang, Rey. Dan kalau Naura tidak datang dalam kehidupan kita, mungkin Kinta masih bersama kita sekarang. Semua itu adalah pilihan Kinta sendiri. Gak ada hubungannya sama Naura. Ray juga bersedih, Pak, atas kehilangan adik Ray sendiri. Tapi tolong, jangan papa terus-terusan salahin Naura. Diam kamu, Rey, diam. Kamu itu hanya bela-bela Naura terus. Kamu gak pernah pikirin perasaan papa yang kehilangan Kinta. Sudahlah, Pak. Sekarang juga Ray mau selamatin Naura. Rey, kamu gak boleh kemana-mana. Lepasin Ray, Pak. Rey, kamu gak boleh kemana. Rey! Ya Allah, sakit banget. Bekas operasi gue kena lagi. Papa gak akan biarkan kamu nolong Naura, Rey. Ayo, masuk. Masuk kamu. Pak, Masuk. lepasin.